Selamat malam Bapak Ibu, malam ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul 3 hal yang wajib baru bagi orang Kristen. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi refleksi, menjadi reminder kita kembali apakah 3 hal ini tuh sudah dan masih terus kita kerjakan hari-hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu dasar kebenarannya. Apa dasar kebenarannya? Yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang familiar banget buat kita kalangan orang Kristen. Di situ berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi headlight benang merah dari ayat ini adalah di dalam Kristus, ciptaan baru. Kalau kita bilang aku di dalam Kristus, sekarang hidupku di dalam Kristus, pertanyaannya kita sudah jadi ciptaan baru belum? Ya kan? Atau kita hanya sekedar berpakaian agama Kristen, dan kita menjadi orang percaya Yesus, orang yang di dalam Kristus. Itu 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan orang yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Berlalunya itu tuh seperti apa? Ya kan? Nah, kata berlalu di sini itu menggunakan kata Yunaninya adalah parekomai. Apa maknanya? Salah satu maknanya adalah pass away atau meninggal. Jadi kalau dikatakan kita adalah ciptaan yang baru, maka kita yang lama itu sudah meninggal. Makanya kitab Roma berkata apa? Kita yang di dalam itu dikuburkan dalam kematian Kristus. Itu bicara manusia lama kita itu pass away, meninggal. Nah, bicara meninggal, tidak ada yang bicara bisa sifatnya begini, bisa bangkit kembali manusia lama kita itu. Seharusnya tidak boleh. Nah, kenapa? Kepompong, kalau kita lihat kepompong, ketika ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu, pertanyaannya, apakah kupu-kupu bisa kembali menjadi kepompong dan kembali menjadi ulat? Tentu tidak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau bicara kita ada ciptaan yang baru ini seperti apa? Artinya sesungguhnya kita itu meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita itu sudah tidak lagi ada hubungannya dengan kita sebagai ciptaan baru. Nah, satu lagi Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu sebenarnya apa? Yang pertama, dia adalah orang yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjalani kehidupan barunya. Jadi kalau kita bilang saya orang Kristen, saya orang percaya Yesus, saya hidup di dalam Kristus, tetapi kehidupan lamanya masih bercokol di dalam kita, berarti kita belum sepenuhnya menjadi manusia baru. Dan itu harus terus diproses. Makanya keselamatan itu ada bicara tentang justification, sanctification, dan glorification. Itu terus harus diusahakan supaya manusia lama kita sudah tidak ada lagi kaitannya dengan manusia baru kita. Hal yang kedua, orang Kristen adalah seorang yang ciptaan baru dan manusia baru. Nah, kata baru ini tuh baru yang seperti apa? Apakah kita berubah
seperti katakanlah Avenger gitu kan, berubah gitu kan, Satria Baja Hitam. Atau seperti apa? Nah, kata baru di sini Bapak Ibu, kata Yunani yang digunakan adalah kainos. Apa maknanya? Yang pertama punya makna baru dibuat, recently made, baru dibuat. Kapan ciptaan baru itu baru dibuat? Yaitu ketika kita lahir baru. Jadi sebelum kita lahir baru, kita masih ada ciptaan yang lama. Karena itu belum bisa dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Kainos itu bicara baru dibuat. Ya, kalau bahasa bakery adalah fresh from the oven. Ya, ya kan? Nah, yang kedua, kata kainos ini punya makna unprecedented. Artinya apa? Belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya begini, kehidupan baru kita itu tidak ada hubungannya lagi dengan kehidupan lama kita. Jadi betul-betul putus hubungan antara kehidupan baru dan kehidupan lama kita. Sama seperti ketika orang itu sudah meninggal, dia tidak bisa lagi hidup di dalam dunia fana. Dia akan tinggal di dalam dunia kekekalan. Dia tidak bisa lagi hidup di dua alam. Demikian pula kita. Kalau kita bilang, saya manusia baru, saya ciptaan baru, artinya kehidupan baru kita tidak ada lagi hubungannya dengan kehidupan lama kita. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah uncommon. Apa maksudnya? Maksudnya orang Kristen akan menjadi orang yang tidak lazim di sekitarnya. Yuk kita renungkan Bapak Ibu. Mungkin ketika kita awal-awal kita lahir baru, orang-orang melihat kita menjadi manusia tanda kutip, manusia aneh, manusia yang tidak lazim, sekitarnya melakukan hal-hal yang katakanlah hal-hal kegelapan, kita tidak ikut-ikutan. Mereka melakukan hal yang tidak jujur, kita tidak ikut-ikutan. Lu manusia aneh, manusia dari planet mana gitu kan? Orang lain melakukan korupsi kecil-kecilan, bohong. Kok kamu nggak mau ikut-ikutan? Kita orang Kristen akan dinilai menjadi orang yang tidak lazim buat orang sekitar kita. Tetapi itu nggak ada masalah. Memang seharusnya kita seperti itu. Kalau kita bilang saya orang Kristen, tetapi orang dunia tidak melihat kita itu sebagai orang yang tidak lazim, itu satu tanda tanya besar. Berarti kita belum menjadi kainos buat orang-orang sekitar kita. Bisa nangkep Bapak Ibu? Ya. Nah, sekarang sebagai ciptaan dan manusia baru, maka orang Kristen itu wajib memiliki 3 hal baru dalam menjalani kehidupan barunya. 1, pikiran baru. 2, perkataan baru. Dan 3, perbuatan baru. Nah, yuk mari kita kupas satu demi satu. Yang pertama, pikiran baru. Efesus 4 ayat 23 dengan jelas berkata, supaya kamu, kita yang di dalam Tuhan itu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Orang-orang yang lahir baru otomatis rohnya itu sudah diperbaharui, dihidupkan kembali. Ya kan? Tetapi pikiran kita itu harus terus progres. Supaya apa? Menjadi pikiran-pikiran yang baru. Pikiran itu adalah hasil berpikir, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dikatakan pikiran baru, pikiran ini berhubungan dengan imajinasi dan asumsi. Artinya begini, ketika kita bilang, aku manusia baru, pertanyaannya, apakah yang kita imajinasikan, apakah yang kita asumsikan, itu hal yang masih berhubungan dengan dunia lama kita, atau itu sudah berbeda? Kalau apa yang kita imajinasikan, apa yang kita asumsikan, apa yang kita pikirkan masih sama dengan kehidupan lama kita, berarti kita belum memiliki pikiran baru. Ya, belum memiliki pikiran baru. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Suatu ketika
Saya itu dalam perjalanan ke satu tempat, saya sedang driving, menyetir. Lalu saya melihat ada sebuah mobil yang pintunya tidak tertutup dengan rapat. Lalu saya berpikir gini, waduh, kayaknya enak banget itu ya kalau ada maling ngelihat ya. Itu kayaknya dengan cepat mobil itu bisa dibawa kabur gitu kan. Nah, ketika saya sedang berpikir seperti itu, Roh Kudus ingatkan saya, bilang, kamu kan manusia baru, kenapa kamu berpikir tentang kejahatan? Saya bilang, Tuhan, saya tidak berpikir untuk melakukan kriminal. Saya hanya berpikir, waduh, kalau ada maling enak banget nih. Tetapi Tuhan ingatkan begini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak ada kata kejahatan di situ. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita bilang aku manusia baru, artinya kita tidak pernah berpikir tentang kejahatan kepada orang lain. Ya, kita nggak akan pernah berpikir gini, waduh, kayaknya kalau saya boleh dong, saya tipu-tipu dia dikit dong, boleh dong, saya apa namanya korupsi-korupsi dikit, boleh dong. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pikiran kita harus pikiran yang baru. Cara memiliki pikiran baru seperti apa? Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya seperti apa sih? Artinya begini, ketika kita ada dalam satu situasi, biasakan tempatkanlah Yesus di posisi kita. Lalu kita minta hikmat Tuhan. Kalau engkau di posisi aku Tuhan, apa yang akan engkau perbuat? Apa yang akan engkau pikirkan? Ya, ketika misalnya ada orang yang ngejahatin kita, ya kan? Ada orang yang menipu kita, yang memfitnah kita. Yuk, mari tanya, Tuhan, kalau engkau ada di pihak aku, di posisi aku, apa yang akan engkau perbuat? Apa yang akan engkau pikirkan tentang orang itu? Ya, ketika kita memakai pikiran Kristus, otomatis pikiran kita akan menjadi pikiran-pikiran yang baru, sesuai dengan label kita sebagai manusia baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Ya kan? Ayat ini pasti ayat hafalan buat kita. Tetapi di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika pikiran kita, imajinasi kita, apa yang kita asumsikan, semuanya sejalan, serupa dengan apa yang menjadi pola dunia, berarti kita belum menjadi manusia baru. Ya, nah kata serupa dalam ayat ini menggunakan kata Yunani adalah zuzematizo. Apa maknanya? Salah satunya adalah menyesuaikan diri kita dengan pola orang lain. Artinya begini, pola orang lain, apa itu pola? Bisa pikiran, bisa karakter, bisa cara hidup, itu menjadi kiblat atau tolok ukur kehidupan kita. Ya kan? Ketika kita dijahatin orang, orang dunia berkata apa? Kamu lakukan kejahatan, kamu pukul saya 1 kali, saya pukul kamu 10 kali. Ya kan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu kan orang dunia. Lazimnya seperti itu. Ketika kita ada diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kalau kita pakai cara dunia, kita berarti kita ikut-ikutan dengan pola dunia. Berarti kita menjadi serupa dengan dunia. Kita meninggalkan pikiran baru kita dan kita pakai lagi pola pikiran manusia lama kita. Hati-hati. Jadi ketika kita bilang aku manusia baru, artinya pikiran kita
harus pikiran baru.